Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamela Rukmananda dengan NIM 1120100574 dengan mata kuliah Manajemen Risiko. Pada video ini, saya akan menjelaskan seputar tentang manajemen risiko ISO 310002018. Pengertian manajemen risiko ISO 310002018. Risiko berdasarkan ISO 31000 adalah efek ketidakpastian terhadap sasaran. ISO 31000 merupakan standar manajemen risiko yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization, yang dimana di dalamnya terdapat prinsip serta pedoman yang dapat diterapkan oleh organisasi atau perusahaan dalam melakukan proses identifikasi, penilaian, serta mitigasi risiko. Manajemen risiko merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan terhadap risiko, yaitu dengan memahami, mengidentifikasi, serta mengevaluasi risiko suatu proyek. Prinsip-prinsip manajemen risiko ISO 310002018. Prinsip manajemen risiko memiliki tujuan, yaitu meningkatkan kinerja, mendorong untuk inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran perusahaan. Dan manajemen risiko memiliki prinsip-prinsip yang digunakan untuk landasan mengelola risiko dan harus dipertimbangkan ketika menetapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Dan manajemen risiko yang efektif memerlukan elemen sebagai berikut. 1. Terintegrasi, yaitu bagian terpadu dari semua kegiatan di dalam organisasi ataupun perusahaan. 2. Terstruktur dan menyeluruh, merupakan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif pada manajemen risiko yang memberikan hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. 3. Disesuaikan dengan kebutuhan, adalah kerangka kerja dan proses manajemen risiko harus disesuaikan dengan penggunaannya dan sebanding dengan konteks internal dan eksternal termasuk terhadap sasaran yang terkait. Dan yang keempat, yaitu keterlibatan para pemangku kepentingan secara memadai dan tepat waktu dalam kegiatan berbagi pengetahuan, pandangan, dan pandangannya untuk dijadikan pertimbangan. Dinamis adalah sebuah risiko dapat muncul, berubah, atau hilang ketika terjadi perubahan konteks eksternal maupun internal. Manajemen risiko akan mengantisipasi, memadai, dan memahami serta menangani perubahan dan peristiwa yang terjadi secara memadai dan tepat waktu. 6. Informasi terbaik yang tersedia merupakan manajemen risiko secara tegas, menyatakan keterbatasan dari informasi yang tersedia dan juga ketidakpastian yang melekat pada informasi dan harapan tersebut. Yang ketujuh, ada faktor budaya dan manusia, adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dan sangat mempengaruhi penerapan seluruh aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan. Dan yang terakhir, ada perbaikan sinambung, merupakan manajemen risiko melakukan perbaikan terus-menerus berdasarkan pengalaman dan pembelajaran. Prinsip manajemen risiko tidak mengharuskan untuk dilakukan secara kaku, tetapi prinsip ini dapat digunakan sebagai panduan yang memantau dalam merancang penerapan dan pengawasan kerangka kerja serta proses manajemen risiko. Kerangka kerja manajemen risiko ISO 310002018. Kerangka manajemen risiko yaitu digunakan sebagai landasan maupun fondasi dalam mengelola sebuah manajemen risiko, di mana yang dimaksud sebagai fondasi adalah kebijakan manajemen risiko, strategi manajemen risiko, kepemimpinan, dan komitmen. Kerangka kerja manajemen risiko merupakan gambaran dari bagaimana tata kelola manajemen risiko suatu organisasi dilaksanakan.
Yang pertama ada integrasi manajemen risiko, adalah sangat bergantung pada pemahaman terhadap struktur organisasi dan konteks organisasi. Yang kedua ada perancangan kerangka kerja manajemen risiko. Ketiga ada implementasi manajemen risiko. Yang keempat ada evaluasi, yang mana pada dasarnya adalah proses untuk memantau dan memperbaiki keefektifan rancangan dan pelaksanaan semua kegiatan dalam kerangka kerja manajemen risiko. Dan yang terakhir ada perbaikan, yaitu proses tindak lanjut dari proses evaluasi yang dilakukan oleh unit manajemen risiko, auditor internal, auditor eksternal maupun regulator. Proses manajemen risiko ISO 31000-2018. Proses manajemen risiko adalah mencakup penerapan yang sistematis dari kebijakan, prosedur, dan berbagai pendekatan untuk menjalankan komunikasi dan konsultasi, membangun konteks dan menilai risiko, memberi perlakuan, memantau, meninjau ulang, mencatat, dan melaporkan. Berikut adalah 5 proses manajemen risiko dalam ISO 31000-2018. Yang pertama, penilaian risiko merupakan proses yang dilakukan oleh suatu instansi atau organisasi dan merupakan bagian yang integral dari proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan risiko dengan melakukan tahap identifikasi, analisis, dan evaluasi. Yang kedua, ada identifikasi risiko, adalah suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Yang ketiga, ada analisis risiko, merupakan proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besarnya dampak untuk menetapkan level atau status risiko. Yang keempat, ada evaluasi risiko, adalah proses pembandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir ada perlakuan risiko, merupakan tentang mempertimbangkan pilihan untuk memperlakukan risiko yang tidak dianggap dapat diterima ataupun ditoleransi. Sekian dari presentasi saya untuk penjelasannya. Terima kasih.